Salve Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini aku merenung banyak sekali tentang tema kekuatan doa. Dan tentang seluk-beluk doa aku semakin peduli lagi untuk menggalinya lebih dalam demi kebaikan kita bersama. Aku orangnya suka sekali berdoa. Aku bernama Stella Wijaya. Sampai lupa aku perkenalkan diri ya. Dan aku akhir-akhir ini semakin bermenung lagi tentang makna doa dan seluk-beluknya. Yang aku tahu ya dari hasil meditasi firman aku dan perenungan pengalaman sehari-hari. Kalau misalnya kamu berdoa dari awal dan terakhirnya itu kan dibuka dan ditutup oleh tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin gitu ya. Dengan gerakan yang jangan buru-buru. Seingat aku tuh penting sekali juga untuk menegaskan artikulasi dan nada berdoa. Kalau misalnya kita berdoa kan, walaupun sendirian di rumah, menutup pintu, mengkhususkan waktu berpusat kepada Tuhan, udah hikmat, tapi kita berdoa ngomongnya itu harus jelas, bukan untuk diri kita sendiri loh. Ini berdoa, kita berdialog, berkomunikasi, dan Tuhan pasti sangat amat dengar. Karena doa yang berkata dengan kalimat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin gitu ya. Kita berdoa kepada Yesus. Yesus itu siapa? Segala kuasa tunduk padanya. Ia adalah Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang benar dan hidup yang kekal, ya, penguasa segalanya, pencipta manusia, pencipta segalanya yang ada, yang awal dan yang akhir, ya kan? Nah, udah gitu Allah semesta alam, Raja semesta alam, ya kan? Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau misalnya kita bicaranya itu pronunciation-nya kurang jelas, jangan kita kira dalam hati, ya kan? Tuhan juga tahu maksud hati kita, misalnya berdoa ya. Tuhan, wujudku ini permohonan aku sehari-hari, Engkau sudah tahu setiap harinya. Kau sudah mengetahui apa yang aku mau. Ya terjadilah kehendak-Mu pada diriku. Jadi jangan kayak gitu sih. Jangan seperti itu kalau menurut yang aku pelajari sehari-hari ya. Tuhan sangat amat suka doa yang spesifik. Kita utarakan maksud pikiran kita maunya jadi apa, gimana. Maksud harapan, impian kita, wujudnya apa yang jelas, tapi dengan tidak ambisius. Biarlah segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jangan sampai kita pura-pura, ya Tuhan semoga aku bisa ini mencapai ini itu. Biarlah untuk segalanya sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Tapi kita bohong kayak pura-pura gitu ya. Nah itu jangan. Jadi seperti kayak dibilang berdoa seperti orang munafik. Nah jangan tuh kayak begitu. Mengelabui itu kan bohongin Tuhan loh. Jahat banget itu dosa. Nah kalau misalnya mengancam Tuhan juga, kalau misalnya aku nggak dikabulin nih, aku kan gini-gini, wah kayaknya gimana ya, siapalah kita hanyalah debu, masa ngancam-ngancam Tuhan ya, kayaknya apa ya, nggak sopan banget ya, kan menghadap Tuhan harus dengan yang hormat, yang baik, yang gimana, sekesal-kesalnya semarahnya kita terhadap segala kehidupan ini, jangan nyalahin Tuhan, Tuhan selalu benar, masa Tuhan kita salahin gara-gara ini, ya ampun siapalah kita, kayaknya nggak sopan banget ya. Sedangkan rasa kecewa aja udah termasuk dosa loh kepada Tuhan, itu kecewa. Mengapa aku tegaskan sekali doa Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan, dan doa-doa ritual misalnya dalam doa rosario gitu ya. Kita kan seperti kepengen sekali untuk wujudnya misalnya terkabulkan atau mendoakan kebaikan bagi sesama kita dalam setiap maniknya itu kita ingat saudara kita, anak kita, keluarga kita, orang yang kita kasih gitu ya. Tapi bukan berarti itu mendorong keinginan pribadi kita supaya doa itu cepat nyampai gitu. Kita buru-buru. Jadinya kayak doanya cuma ritual lewat kewajiban karena sayang waktu berjalan terus untuk cepet-cepet buru-buru ya. Karena satu rosario itu kan putarannya lama, minimal setengah jam atau misalnya gitu kalau khidmat kusyuk sekali gitu ya. Nggak harus berarti harus paling lambat, selambat mungkin doanya gitu sih, enggak, asal artikulasinya jelas, jangan buru-buru dan jangan dengan ambisius gitu. Karena kenapa? Doa itu bukan sekedar ritual semata, cuma sebentar atau misalnya hanya sekali lewat atau kata-kata biasa. Bukan, doa itu bukanlah kata-kata biasa loh. Kita menyebut nama Tuhan, berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Nah itu
mempunyai kuasa yang besar sekali. Jadi dengan rasa ada nilai religius tinggi di balik doa itu. Jadi kita mengucapkannya seperti dihayati juga dengan hati. Pastinya kita tahu ya. Untuk lebih mengasingkan diri, misalnya kan menutup pintu kamar dan berdoa, ada ayat di Alkitab gitu kan ya, itu maksudnya menyediakan waktu khusus, bukan berarti harus di kamar atau misalnya di ruang doa, harus di ruang doa di rumah kita khusus gitu kan ya. Tapi dalam artian tersirat juga menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, menyepi, dan juga tidak konsen ke hal-hal sekitar kita yang membuat kita jadi perhatian yang kurang fokus. Kan kita memposatkan diri kepada Tuhan, yaitu waktunya sangat amat khidmat sekali kalau misalnya pagi dan juga malam ya. Kalau misalnya agak-agak waktu siang tuh agak-agak aku merasa hatiku sebagai mempelai Allah agak kering, doanya di mana-mana gitu, cawan doanya Tuhan maksudku kurang terpenuhi secara baik. Jadinya mungkin orang sibuk banyak aktivitas atau malas doa, apalagi kerja, apalagi ngerjain tugas gitu ya. Jadi banyak yang orang tidak sempat untuk berdoa di waktu siang. Semoga semakin lebih baik lagi waktu berdoa kita di siang hari ya. Kalau misalkan pagi sama sore waktu Indonesia dilaksanakannya kebanyakan kan waktu-waktu khusus seperti itu ya. Nah itu kalau pagi sama malam lebih terasa hikmat. Kalau aku sebagai mempelai Allah juga yang kadang-kala merasakan kepekaan tersendiri, kalau merasanya siang-siang hari doanya di mana-mana agak kering gitu. Ya, aku juga berusaha sekali menyempatkan diri untuk berdoa, walaupun banyak banget kegiatan yang lainnya yang bisa dilakukan selain berdoa itu ya. Tapi namanya juga segala sesuatu sumbernya Tuhan, kekuatan juga kita dapat dari Tuhan. Aku juga merasa bahwa kita sebagai manusia yang makhluk ciptaan Tuhan gak bisa jauh-jauh dari pencipta kita. Gimana pun juga apa, kita ingat kembali dalam berdoa itu bukannya bertujuan untuk kepentingan diri kita, manfaat buat diri kita aja sih yang utama ya. Tapi betul-betul seperti nafas, seperti kebutuhan, kerinduan kita untuk bersekutu dengan Allah, mendekat kepada Allah. Kalau berdoa kan komunikasi, intinya membangun relasi ya. Kita jadi terhubung, merasa damai, seperti menjalin kebersamaan dengan Tuhan. Dan kita semakin menyatu lagi dan membawa terus Tuhan dalam hati kita, pikiran kita. Kita juga bisa sanggup menjalani hari-hari kita ini. Dan kalau misalnya ada suatu masalah apa yang tidak disangka-sangka kita jadi tetap mempunyai pendirian, prinsip, kekuatan, dan juga lebih baik lagi kalau misalnya doa itu disertai perenungan firman, meditasi, mendoakan kebaikan bagi sesama kita sangat amat tinggi nilainya dibandingkan berdoa untuk kepentingan kita semata atau kepentingan kita sendiri. Demikianlah renungan aku pada kali ini. Garis besarnya sudah dapat kita tangkap ya. Tidak perlu aku ulangi lagi. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semangat maju terus, pantang mundur, semangat berkarya sebaik mungkin bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Amin.